Teman-teman udah pernah denger brand NF Audio? Sekarang mereka ganti nama jadi NF Acous. Dan yang ada di saya adalah salah satu dari jajaran IM Music Series mereka. Ini dia NF Acous NA20. Ya, saya pertama kali tahu brand ini tuh bukan dari komunitas audio, tapi dari temen yang kebetulan main di gereja. Dan saya nggak tahu menahu ya awalnya tentang brand ini. Lalu kemarin itu saya nonton videonya Bang Ginda Bestari yang bahas ever speaker. Dia ternyata juga pakai brand ini. Dan entah apa yang sedang direncanakan sama semesta, tiba-tiba dapat email diminta untuk nge-review NF Acous. Ya wis, saya gas aja. Oke, untuk paket penjualan terlihat cukup niat dan mewah ya boxnya. Ini warna hitam dengan warna-warna gold, emas, koper ya, kayak ginilah warnanya. Dan ini bukanya di slide ke samping kayak gini, ya. Terus dibelah, nah kayak gini. Di dalam kita dapat IM yang ditaruh di dalam sebuah wadah berbentuk kayak kaset CD kayak gini kalau teman-teman masih relate ya. Terus di dalam sini kita dapat ear tips. Terus di sebelahnya kita kalau slide ini adalah manual, user manual kayak gini. Dan di dalamnya kita dapat pouch atau hard case yang di dalamnya berisi sebuah kabel, dan ini ada jack 6,35 yang jadi converter. Jadi teman-teman bisa colok si IM-nya langsung ke audio interface yang colokannya gede kayak gini. Nah, secara build quality IM-nya sih biasa aja ya menurut saya. Nggak ada sesuatu yang wow atau impresif gitu. Plastik biasa. Bahkan menurut saya ya, nggak lebih baik dari sebuah KZ-Di-Fi yang harganya 200 ribuan. Yang terlihat cukup bagus itu adalah kabelnya. Walaupun dia kecil dan terkesan tipis, tapi setelah dipegang ternyata bagus. Jacknya juga terlihat premium, walaupun cuman jack 3,5 mm. Andai aja ada opsi 4,4 balance, ya kan ini maksud saya music series gitu ya. Kasih 4,4 kan harusnya cakep. Nah, untuk desain secara bentuk oke aja menurut saya, nggak ada yang negatif, gak ada yang dicela. Satu yang saya sayangkan, kenapa pakai QDC kayak punya KZ untuk konektornya. Ya udah pakai 2 pin aja kayak biasa gitu ya. Karena ini urusannya dengan fitting juga nantinya. Karena fittingnya ini menurut saya udah enak banget dengan kabel bawaannya, yang mana malah akan jadi masalah nanti saat ketika kita ganti pakai kabel 2 pin itu, ear guide-nya jadi nggak beres, terlalu panjang nanti muternya. Dan kalau pakai pin yang 2 pin aja, bukan QDC kayak punya KZ, kabel third party akan jauh lebih banyak opsinya untuk gonta-ganti kabel. Oke, untuk tes kali ini saya pakai short seperti biasa, pakai KA17, kabel pakai kabel standar, dan ear tips selain pakai ear tips bawaan, saya juga cobain pakai Vinyl Type E dan H570. Untuk suara ini menurut saya masuknya ke V-shape yang bagus ya. Kalau menurut saya bisa dipakai di all-rounder music dan nggak spesifik untuk satu genre tertentu aja. Nuansa soundnya mengarah ke warm, nyantai. Mereka sih bilang ini adalah refine dari si pendahulunya, kakaknya, yaitu NM20, yang dikasih lihat juga perbandingan antara NM20 dan NA20 ini. Grabnya dikasih lihat di websitenya mereka, tapi saya nggak akan mengomentari sektor perbandingan ini karena saya belum pernah dengar NM20 nya secara langsung. Oke, untuk sektor bass kita mulai dari bass dulu. Dia gebukannya mantep, memang nggak terlalu gede, cukupan aja, yang penting energinya dapat. Dan ini musikal banget menurut saya. Ekstensi sub bassnya bagus sampai ke ujung. Bisa ngasih rumbling dan nuansa yang gemuruh itu sampai berasa. Nggak terlalu cepet memang untuk speednya, tapi masih oke untuk sekedar dengerin rock,
metal-metal mainstream, oke lah. Kontrolnya juga tergolong bagus, mid bassnya clean dengan body dan tekstur yang bagus. Overall bassnya dituning dengan baik, bukan bass yang butek. Ini adalah bass yang jelas bisa ngasih energi ke sebuah lagu. Oke, berlanjut ke mid. Agak panjang saya bahas midnya di sini. Midnya dia tergolong kalem, nggak maju banget, nggak agresif, cukup sopan, walaupun feel-nya jadi agak negatif terutama untuk saya pribadi, yaitu vokalisnya kayak kurang lepas. Walaupun di review ini saya juga pengen nyebut bindeng atau sengau gitu, sebenarnya juga ragu, karena yang saya denger itu bukan yang bener-bener bindeng kayak kasusnya di Tripo Win Piccolo kalau teman-teman tahu, kayak orang sakit flu, kayak pilek gitu. Enggak, tapi lebih ke suara yang vokalisnya itu terisolasi, nggak nyatu dengan lagunya, nggak lepas gitu ya. Bisa di solve pakai ear tips lain, tapi jelas akan berpengaruh ke frekuensi lain juga. Selain itu ada pola yang saya baru ketemu di sini. Jadi bagian midnya ini secara tebelnya dia kayak bergantung ke volume. Kekencengan jadi tipis bodinya. Kalau dikurangin volumenya, vokalnya semakin tebel nih. Tapi nggak boleh terlalu kecil juga. Pola akan jadi lebih tipis itu juga akan keluar lagi kalau kekecilan. Yang agak annoying di sini ya ketika ketemu sama lagu-lagu yang dinamika vokalisnya itu dia nyanyi ada yang nyantai gitu, terus tiba-tiba teriak gitu. Atau lagu-lagu dengan banyak vokalis kayak We Are The World-nya Michael Jackson yang collab dengan beberapa artis. Ya itu rasanya jadi, loh kok gini, loh kok vokalnya jadi ada yang tipis, ada yang tebel, jadi aneh lah kayak gitu. Oke, kita lanjut ke high atau treble-nya. Treble-nya sangat bagus menurut saya, ceringnya dapat, gigitannya berasa, tapi tetap smooth. Dia nggak nusuk dan nggak bikin cepet capek. Belum ada kesan airy dan ekstensi yang sampai ke ujung gitu, belum. Tapi saya rasa udah cukup untuk kebutuhan ekstensi treble yang dibilang bagus. Yang suka nyari-nyari micro detail, teman-teman bisa ngerasain micro detail di sini, walaupun ya nggak impresif sampai kecil-kecil, ting gitu ya, kedengaran jelas enggak, tapi tetap berasa. Terus teknikalitasnya juga bagus, secara resolusi, clarity-nya cakep, separasi antar instrumen terdengar jelas, bisa misah-misahin dengan baik, walaupun instrumennya itu banyak gitu ya, layar demi layar tetap terpisah. Walaupun bukan yang impresif ya, tapi tetap bisa diapresiasi. Posisi instrumen, terus pinpointnya sebenarnya bisa dibilang bagus, walaupun secara soundstage emang nggak luas-luas amat, tapi yang jelas 3D imaging-nya tetap berasa. Nah, saya iseng nih, coba ganti ear tips pakai Vinyl Type E. Nah, yang saya rasakan bassnya jadi nggak sebulet, nggak serambling, dan nggak segemuk ketika pakai ear tips bawaan. Vokalnya lebih berasa, treble-nya lebih extend tapi nggak se-smooth bawaannya. Terus saya cobain juga pakai H570, itu malah jadi lebih netral suaranya. Dari bass intensitasnya turun, nggak terlalu gede, midnya lebih stand out lagi dengan ruang yang lebih lega. Terus treble-nya ekstensinya mirip kayak Vinyl Type E, tapi sedikit lebih smooth, ya nggak banyak sih, sedikit aja. Dan secara soundstage lebih superior dibanding bawaannya, jadi lebih lebar ya, lebih ke kanan kirinya aja sih. Saya sih lebih suka dan lebih cocok ya kalau pakai H570 dibanding pakai Vinyl Type E, apalagi pakai ear tips bawaan. Kesimpulannya gimana? Buat siapa ini ayam, mungkin bisa jadi opsi ya buat teman-teman yang nyari ayam dengan warna suara yang warm, yang nyari ayam buat all-rounder, buat dengerin berbagai macam genre. Bisa juga untuk teman-teman basshead yang mau nyobain, pengen hijrah ke ayam yang lebih balance, lebih neutral gitu, bisa ke sini dulu untuk transisinya. Tapi ini bukan untuk teman-teman yang basshead, bukan untuk teman-teman yang pecinta vokal, bukan. Itu untuk teman-teman yang pengen all-rounder aja. Oke, mungkin itu aja untuk video tentang NF Acoust NA20. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Like aja kalau teman-teman suka, feel free buat subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.